Santika Dewi Putri. Saya merupakan mahasiswi dari Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Nah, di sini saya merupakan mahasiswa semester 4. Nah, baik, di sini saya akan membuat video tentang proses mengajar memberikan layanan orientasi kepada siswa, mengenai mengenal dan mengetahui bakat dan minat. Nah, di sini saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu saya, serta dosen pengampu yang telah mengajarkan saya, Bapak Ruli Adiaksa dan juga Bapak Resimin. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Oh, Pak, kok pada kurang semangat? Kalau Ibu bilang selamat pagi anak-anak, kalian jawabnya pagi, pagi, pagi. Yes, siap? Siap. Kurang semangat, siap? Siap. Selamat pagi anak-anak. Pagi, pagi, pagi. Yes. Pada kurang semangat nih. Oke, sebelumnya Ibu sudah pernah masuk ya pada minggu lalu di kelas ini 7A ya? Ya. Oh, baik. Nah, baik, pada pertemuan kedua ini sebelumnya minggu lalu ada yang nggak hadir ya? Ada yang belum kenal sama Ibu? Ada. Ada. Oke, baik. Sebelumnya kita kenalan dulu ya, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak bahagia. Nah, jadi Ibu kenalan dulu. Perkenalkan, nama Ibu Santika Dewi Putri. Ibu guru BK di SMP Islam Al-Falah Kota Jambi. Baik, di sini Ibu akan memberikan layanan tentang layanan orientasi mengenai mengenal bakat dan minat. Sebelumnya, anak-anak Ibu yang ganteng dan cantik ini udah ada yang tahu belum? Apa itu bakat? Atau minat? Kemampuan. Pintar. Katanya kemampuan. Nah, baik, bakat itu adalah kemampuan tertentu yang dibawa sejak lahir. Bakat adalah suatu kondisi seseorang yang satu latihan khusus memungkinkannya mencapai sesuatu kecakapan. Kecakapan itu apa sih, Bu? Kemampuan ya. Yang benar yang dikatakan oleh Aji, pengetahuan dan keterampilan khusus, misalnya kemampuan berbahasa, kemampuan bermain, dan lain-lain. Nah, baik, kalau seputar minat nih, siapa yang tahu minat itu apa? Ayo. Belum tahu ya? Oke. Betul, kata Algi, sesuatu yang digemari. Nah, minat itu adalah sesuatu yang kita gemari, di mana keinginan dari diri kita sendiri, kemampuan yang kita miliki. Nah, tapi didukung dengan yang namanya keinginan, perasaan, dan juga harapan dari diri kita sendiri. Nah, baik, sudah paham pengertian bakat dan minat? Sudah. Oh, baik. Nah, pada kurang semangat nih anak-anak Ibu. Kita main aja dulu, gimana? Setuju? Setuju. Baik, dimohon berdiri untuk anak-anak Ibu. Sebelumnya tolong dilihat ya di bawah atau ada sampah atau enggaknya, diambil dulu. Seperti kata pepatah, kebersihan sebagian dari Iman. Bagus. Ada enggak? Tuh, Ada ya, bersih ya. Ini sama. Berdiri, kita main. Kita main dulu. Nama permainannya ini sudah dibuang. Sudah. Nama permainannya ini buat lingkaran, Nak. Lingkaran dulu. Nah, sini. Jangan kayak gitu. Nah, sini Pak. Buat lingkaran. Betul. Sini, Nak. Nah, sini. Aji di sini. Oke, nama permainannya itu adalah gajah semut. Nah, sudah pernah dengar? Enggak. Sudah pernah main? Enggak. Kalau semut itu binatang paling apa? Kecil. Kalau gajah? Besar. Nah, jadi nama permainannya itu gajah semut. Ketika Ibu bilang, misalnya nih, Hanifah, Ibu tunjuk, gajah besar. Oke? Gajah. Hanifah. Gajah
Tapi kalau ibu bilang gajah, nanti gajah itu binatang paling apa? Besar. Nah, besar. Itu menguji konsentrasi kita. Siap? Selfie gajah. Besar. Nah, bagus. Kalau ibu bilang semut, kalian jawabnya kecil. Siap? Gajah. Besar. Semut. Kecil. Oke, siap. Sambil nyanyi ya. Gajah, 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 semut. Semut, 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 gajah. Selfie gajah. Besar. Oke. Tepuk tangan untuk selfie. Oke, kita nyanyi lagi ya. Gajah, 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 semut. Semut, 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 gajah. Zikra, gajah. Besar. Oh, bagus. Tepuk tangan untuk Zikra. Yang Shoni belum dapat. Sekali lagi ya. Gajah, 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 semut. Semut, 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 gajah. Algi, semut. Kecil. Oh, pintar. Tepuk tangan untuk Algi. Tepuk tangan untuk kita semua. Yeay, udah datang nih Hilpan. Mas Nan. Oke, nah. Mau main lagi? Udah capek ya? Oke, istirahat dulu ya. Oke. Nah. Pada pinter-pinter semua ya, konsentrasinya pada bagus nih. Di kelas ini paling bagus konsentrasinya. Udah nggak ada lagi sampahnya ya? Oke, bagus. Nah, selanjutnya mau dilanjut atau mau main lagi? Lanjut. Pintar nih lokal ini. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis bakat dan minat. Apa sih Bu jenis bakat dan minat itu? Nah, baik. Bagus, minat menggambar katanya. Nah, jenis-jenis bakat dan minat. Tentunya bakat dan minat itu mempunyai jenis. Jadi jenis-jenis yang pertama itu kita bahas tentang minat dulu nak ya. Minat. Nah, berbicara tentang minat yang jenis yang pertama yaitu adalah minat vokasional. Ada minat vokasional dan juga ada minat avokasional. Minat vokasional itu apa sih Bu? Nah, minat vokasional itu merujuk pada bidang pekerjaan. Misalnya nih, Kayla berminat pada pekerjaan sebagai arsitek misalnya, itu termasuk dari minat vokasional. Nah, selanjutnya adalah minat avokasional. Minat avokasional ini adalah minat yang memperoleh kepuasan atau hobi. Nah, misalnya siapa nih? Dari Daivan. Nah, Daivan nih punya minat main bola misalnya. Nah, dia sudah nyampe di nasional misalnya, dijadikan sebagai pekerjaan. Itu termasuk minat avokasional. Selanjutnya kita akan membahas tentang bakat. Tadi kan udah bahas nih pengertian bakat itu apa sih Bu? Apa tuh bakat? Bakat kemampuan. Nah, bagus, pintar. Bakat itu adalah kemampuan. Bakat itu mempunyai jenis. Ada bakat umum dan juga ada bakat khusus. Pintar. Nah, dari bakat umum ini contohnya seperti kita menyanyi. Siapa yang minat bakatnya bernyanyi di sini? Seperti bernyanyi, menggambar dan lain sebagainya. Itu termasuk dari bakat umum. Sudah umum ya kita dengar, sudah umum kita lihat, juga sudah umum kita saksikan. Oke. Selanjutnya itu adalah bakat khusus. Nah, halo, hai. Kalau ibu bilang halo, hai, halo, Hai. Nah, selanjutnya yaitu adalah bakat khusus. Nah, berbicara tentang bakat khusus ini yaitu contohnya itu seperti kemampuan berbahasa, bermain musik, berhitung, olahraga dan lain-lain. Itu termasuk di bakat khusus. Lalu apa sih Bu perbedaan bakat dan minat itu? Bukankah bakat dan minat itu sama? Nah, mengenai hal tersebut kita simak perbedaan antara bakat dan juga minat. Nah, bakat ini bersifat inherent. Nah, inherent itu apa? Inherent itu adalah sesuatu yang memang sudah melekat pada
pada diri kita sejak lahir. Nah, jika sesuatu memang sudah melekat pada diri kita sejak lahir, maka sulit untuk kita rubah. Bagus, pintar. Selanjutnya yaitu bakat itu bersifat natural atau bawaan. Seperti yang Ibu katakan pada poin pertama, bersifat inherent. Nah, hampir sama seperti inherent, bersifat natural. Memang dari dalam dirinya memang sejak lahir udah bakatnya emang udah situ gitu loh. Nah, selanjutnya yaitu lepas dari aspek suka atau tidak suka. Seandainya memangnya misalnya nih Selfie berbakat di bidang musik nih, suka atau tidak sukanya Selfie, memang kalau memang udah Selfie dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bidang musik, ya itu memang sudah bakat Selfie gitu. Nah, selanjutnya yaitu tidak mudah berubah dan permanen. Ada kaitan antara poin 1, 2, 3, dan 4. Tidak mudah berubah dan permanen karena dia bersifat inherent. Memang sudah pada bawaannya. Selanjutnya bersifat genetik. Ada aspek genetik yang lebih dominan. Nah, genetik ini maksudnya yaitu misalnya nih, siapa nih dari Iman misalnya, mamanya berbakat di bidang olahraga misalnya, turun temurun sehingga nyampe di Iman gitu. Selanjutnya mengenai minat, perbedaan minat dan bakat. Nah, minat ini lebih ke lingkungan. Kenapa? Karena misalnya nih, pernah nggak sih kalian misalnya teman kalian pengen masuk MTS. Nah, kalian sebenarnya berminatnya di SMP. Tapi karena kalian lihat teman-teman kalian pada masuk MTS, sehingga kalian ikut-ikutan. Nah, itu masuk dari lingkungan. Selanjutnya sama seperti bakat natural, bersifat natural. Selanjutnya yaitu ada orientasi pada hobi atau kesukaan semata. Nah, minat ini sering dikatakan sama seperti bakat, namun memiliki perbedaan ya. Berorientasi, artinya maksudnya di sini lebih berkomunikasi dengan hobi kita, lebih ada sangkut pautnya dengan bakat atau hobi kita. Selanjutnya yaitu mudah berubah sesuai dengan tren. Nah, seperti poin pertama tadi. Nah, yang pertama tadi misalnya ada yang temannya masuk MTS, padahal kalian minatnya di SMP, ikut-ikutan deh pada masuk MTS semuanya. Nah, selanjutnya aspek genetik lebih dominan. Nah, sama seperti yang pertama yang Ibu jelaskan, bakat, aspek genetiknya lebih dominan. Seperti misalnya kata pepatah nih, buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Paham sampai di sini? Paham. Bagus, pintar. Oke. Selanjutnya ada perbedaan, tentunya ada persamaan. Nah, persamaan bakat dan minat. Lalu apa sih Bu persamaan bakat dan minat itu? Nah, persamaan bakat dan minat itu sama-sama perlu adanya pengembangan melalui belajar, kemampuan, dan keinginan yang ada dapat menjadi suatu hal yang nyata. Nah, maksudnya di sini bakat dan minat ini sama-sama perlu kita kembangkan. Nah, setiap orang itu mempunyai bakat, setiap orang itu mempunyai minat. Nah, sama-sama perlu dikembangkan, sama-sama perlu didukung. Nah, itu persamaannya. Lalu kalau kami tahu Bu, manfaat bakat dan minat itu, manfaatnya apa Bu? Kalau kami tahu Bu, perbedaan dan persamaan bakat dan minat itu, dan kami tahu bakat kami apa, lalu manfaatnya apa Bu? Nah, pertanyaan itu, manfaat mengenal bakat dan minat. Nah, manfaatnya yaitu yang pertama, adanya dukungan dari lingkungan. Nah, misalnya nih, Hanifah ini punya bakat sebagai desainer katanya. Oke, desainer. Nah, kalau orang tua Hanifah sudah tahu, misalnya bakat Hanifah di bidang desainer, di bidang seni desainer itu, tentunya orang tua Hanifah akan mendukung Hanifah, baik itu dari fasilitasnya, baik dari sumber daya manusia. Maksudnya di sini sumber daya manusia itu sosialnya, seperti perhatiannya, tentunya akan lebih kepada Hanifah gitu.
baik dari fasilitas, sumber daya manusia, biaya, dan lain-lain tentu akan didukung oleh orang tua Hanifah. Nah, maka dari itu kita harus mengetahui dulu bakat dan minat kita apa gitu. Selanjutnya yaitu manfaat mengenal bakat dan minat adalah kita dapat melatih dan mengolah bakat dan minat kita. Kita dapat melatih dan mengolah bakat dan minat kita. Kenapa sih Bu kita manfaatnya itu melatih dan mengolah bakat dan minat? Nah, kita nih udah tahu bakat kita itu apa. Bakat kita misalnya di bidang nyanyi nih. Kita kalau kita udah tahu, udah dapat dukungan dari orang tua, tentunya kita akan terpacu, bersemangat untuk mengolah bakat dan minat kita tersebut. Selanjutnya, nah, manfaat mengenal bakat dan minat. Nah, kita memahami hambatan dan mencari solusi dari hambatan yang kita miliki pada bakat kita. Nah, maksudnya di sini Ibu banyak memberikan contoh agar kalian lebih paham. Misalnya kita Aji, misalnya Aji mempunyai bakat, cuman dia bakat ini mempunyai hambatan-hambatan yang belum dia bisa hadapi. Nah, dari hambatan-hambatan tersebut, karena Aji udah dapat dukungan, udah bisa melatih, nah Aji akan dapat menemukan solusi dari masalah Aji, hambatan Aji tentang bakat dan minat Aji tersebut. Baik, selanjutnya tentang manfaat bakat dan masih dengan manfaat bakat dan minat, adanya keberanian untuk berkembang. Kita udah dapat dukungan nih, manfaatnya udah kita miliki semuanya nih, udah kita rangkul, udah kita genggam gitu. Nah, adanya keberanian kita untuk berkembang, kita percaya diri. Aku punya bakat loh, aku punya minat loh, minat aku ini, bakat aku ini gitu. Saya udah memperoleh dukungan dari orang tua, fasilitas semuanya udah didukung. Saya harus semangat dong. Nah, itu merupakan manfaat kita mengetahui bakat dan minat. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau yang kurang paham? Cukup? Cukup. Nah. Halo. Hai. Halo. Pada pinter-pinter konsentrasinya nih, pada bagus nih. Baik, dari yang Ibu jelaskan nggak ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Sudah. Kalau enggak, ini Ibu yang nanya kalian. Siap? Siap. 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 Bakat itu apa, Algi? Kemampuan. Bagus. Kita tepuk tangan dong untuk Algi. Dari mana lagi nih yang mau ditanya? Kalau nggak ada yang nanya, Ibu yang nanya. Zikra, bakat itu apa? Nah, bagus. Sepertinya udah paham ya, makanya nggak berani nanya gitu ya. Nah, baik. Dari materi yang telah Ibu sampaikan tadi, minat dapat kita simpulkan bersama bahwa mengenal bakat dan minat itu merupakan hal yang penting. Nah, jika kita seandainya kalian sudah besar nih, kalian udah sekolah tinggi-tinggi nih, tapi kalian nggak punya skill, nggak punya bakat, nggak punya minat, nah itu sama aja percuma gitu. Nah, jadi bakat dan juga minat itu merupakan hal yang sangat penting untuk kita ketahui dan juga untuk kita kembangkan. Dukungan dari orang tua, dari lingkungan, sumber daya, fasilitas, dan lain sebagainya merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung kita lebih maju ke depannya. Terus semangat anak-anak Ibu yang ganteng-ganteng dan cantik. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat. Nah, dari kalian-kalian ini udah semangat ya tadi ya? Nah, jadi Ibu ada hadiah. Karena kalian udah semangat, tapi hadiahnya boleh dibuka pas kalian buka puasa. Pada puasa nggak? Ya. Oke. Mungkin jangan dilihat dari bentuknya ya, lihat dari keikhlasannya. Ini mah tidak puasa. Minta bimoli. Moli katanya. Nah, ini dia puasa dah. Tangan kamu ini pada semangat nih kalau kali ini, jadi ada sendiri. Oke, Pak. Sekian dari Ibu. Terus semangat, jangan putus asa.
ucapkan sebagai penutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kalian semua. Begini ceritanya, semalam secara tiba-tiba ayahku bilang saat bakat pemutik dan bakat sosial. Setelah kita panjang lebar cerita, aku baru ingat waktu kecil dulu saat masih duduk di TK, ada yang bermain boneka, bermain masak-masakan, bermain petak umpet. Tapi aku paling seneng main sekolah-sekolahan, dan maunya aku yang jadi guru. Apakah bakatku adalah jadi guru? Gimana sekarang? Apakah masih suka main sekolah-sekolahan? Ya enggak lah. Tapi aku memang senang melihat sosok seorang guru. Apalagi kalau gurunya cantik, bijaksana, berpenampilan rapi, dan metode mengajarnya juga membuat kita jadi aktif dan menyenangkan. Kalau nanti niatmu kesampaian, kamu ingin jadi guru apa? Inginnya jadi guru kesenian, karena aku juga senang bernyanyi. Berarti calon ibu guru tinggal mempersiapkan langkah selanjutnya. Setamatnya dari SMA nanti bisa melanjutkan kuliah ke FK. Seperti sepupuku yang sekarang sedang kuliah di FK Unsri. Amin ya robbal alamin. Terima kasih teman-teman. Dari cerita kita ini aku semakin paham apa itu bakat. Dan nanti akan kuceritakan pada ayahku tentang hobi dan minatku. Doakan ya semoga ayahku bisa mendukung apa yang menjadi bakat dan minatku. Amin. Oke, sebelum kita bubar, ada beberapa langkah yang harus kita ingat dan lakukan agar bakat yang kita miliki menjadi arah menuju masa depan. 1. Memahami dengan seksama bakat kita. 2. Mencari media yang tepat untuk mengembangkannya. 3. Menyesuaikan dengan minat kita. 4. Meyakinkan diri bisa sukses berkarir dengan bakat dan minat yang ada. 5. Siap menghadapi berbagai kesulitan terkait dengan pengembangan bakat. Dan 6. Berdoa.